warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Umi Humaira. Sekarang kita telah memasuki bab 18 yaitu DHCP server. Di mana di materi kali ini kita akan mempelajari 4 materi, yaitu yang pertama ada konsep DHCP, 2. Konfigurasi DHCP server, 3. Copy Ubuntu client, public key to Debian router, 4. Fixed address DHCP server. 1. Konsep DHCP. Kalian bisa perhatikan topologi di sini. Jadi, DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana ini digunakan untuk membuat suatu kontribusi ataupun pemberian, penerus atau penerima IP address. Jadi, DHCP itu merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan kontribusi IP address sebagai pengirim, penerus, ataupun penerima IP. Oke, pada bab kali ini, kita akan membahas tentang DHCP server, yang mana nanti IP address dari virtual machine ini akan didapati oleh router Debian, yang mana nantinya semua VM akan memiliki IP address. Misalkan di sini 10.10.10.2, lalu 10.10.10.3, dan 172.16.1.0, yang mana ini akan didapatkan melalui router Debian. Jadi, nanti klien Ubuntu server 1 dan 2 tidak perlu melakukan konfigurasi IP address secara statik atau manual lagi. Karena jika kita menggunakan static IP address, itu terdapat kelemahan atau kekurangan, yaitu jika kita melakukan konfigurasi statik pada perangkat kita, ditakutkan nanti akan bentrok dengan perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Contohnya, misal server 1 berada pada jaringan yang sama dengan server 2. Dan jika server 1 menggunakan IP 10.10.10.2, sedangkan server 2 juga menggunakan IP yang sama, yaitu 10.10.10.2, maka nantinya akan terdapat bentrok IP address dan dapat menyebabkan error. Jadi, itu merupakan kekurangan dari menggunakan IP address secara statik. 2. Konfigurasi DHCP server. Sebelum itu, di sini saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwasannya pada konfigurasi DHCP server hanya akan kita lakukan pada interface yang mengarah ke Ubuntu client saja. Jadi pada video sebelumnya itu saya hanya memberikan contoh saja menggunakan server 1 dan 2 sebagai DHCP servernya. Tetapi sekarang kita tidak akan melakukan konfigurasi DHCP server kepada server 1 dan 2-nya. Tetapi sekarang kita hanya akan melakukan konfigurasi DHCP-nya hanya pada Ubuntu client. Oke, jadi nanti router Debian akan memiliki DHCP server 172.16.1.10. Lalu, nanti klien Ubuntu akan di-cache dan akan mendapatkan IP address sesuai dengan network yang sudah dikonfigurasi. Oke, langsung saja kalian bisa merunning semua VM-nya. Kemudian, pada Debian Router, kalian bisa pastikan bahwa Debian Router sudah bisa mengeping google.com atau ping ke internet ya. Jadi yang pertama kalian bisa masuk ke router terlebih dahulu ya. Dan di sini kita akan menginstal software ataupun tools yang akan kita gunakan untuk DHCP-nya dengan menggunakan command apt install isc strip dhcp strip server. Kemudian y. Nah, jadi di sini masih terdapat banyak error ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir karena nantinya ketika kita sudah melakukan konfigurasi, maka error-error ini akan hilang. Selanjutnya kalian bisa masuk ke command nano /etc/default /isc strip dhcp strip server. Nah, jadi mengapa tadi banyak error? Itu karena kita belum menyeting interface mana yang akan kita gunakan atau kita akan berikan DHCP-nya. Karena sesuai dengan topologi, saya ingin memberikan DHCP servernya itu yang mengarah ke klien Ubuntu, dan di sini IP address yang mengarah ke klien Ubuntu adalah interface npost 9. Sehingga kita bisa ketikkan saja konfigurasi interface di sini adalah npost 9. Lalu kita save. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi DHCP servernya. Kita ketikkan nano /etc/dhcp/dhcp.conf. Di sini sudah ada konfigurasinya ya, maka kita tinggal menggunakan saja. Kemudian di sini kalian bisa hapus saja tanda pagarnya semuanya ya sampai tanda kurung.
sekarang kita tinggal ganti IP-nya saja. Di sini subnetnya kita ganti menjadi IP dari klien Ubuntu-nya, yaitu 172.16.1.0. Lalu netmasknya kita ganti menjadi 255.255.255.0. Nah, untuk ranknya di sini saya ingin dari 172.16.1.10 sampai dengan 172.16.1.100. Lalu untuk domain nama servernya saya akan ganti menjadi umi.com. Kemudian untuk router yang digunakan sebagai gateway atau IP address yang mengarah ke router Debian ini, kita masukkan 172.16.1.1. Lalu untuk broadcast address-nya adalah 172.16.1.255. Kemudian kita save. Selanjutnya adalah merestart ISC DHCP servernya. Kita ketikkan systemctl restart ISC strip DHCP strip server. Maka konfigurasi DHCP servernya sudah selesai. Kemudian saya akan masuk ke Ubuntu kliennya. Di sini saya akan merequest IP address. Kalian bisa masuk ke settings, lalu klik tombol gearnya. Kemudian pilih yang IPv4. Nah, di sini untuk manualnya kita ganti menjadi automatic. Kemudian kita apply. Di sini kita disable dan enable internetnya. Sekarang kita cek apakah dia sudah mendapatkan IP-nya. Dan di sini sudah dapat ya IP-nya. Kemudian kita coba ping ke server 1 dan server 2. Kita ketikkan ping 10.10.10.2 dan ping 10.10.10.3. Maka di sini juga sudah berhasil ya. 3. Copy Ubuntu Client Public Key to Debian Router. Jadi pada materi kali ini kita akan mengcopy Ubuntu Client Public Key ke Debian Router. Pada klien Ubuntu, di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam router Debian. Jadi saya akan ketikkan ssh umi at 172.16.1.1. Di sini kita menggunakan IP yang menyambung ke klien Ubuntu. Dan di sini kita dimintai untuk memasukkan username dan passwordnya. Karena pada klien Ubuntu kita belum ada pub key-nya. Maka dari itu, aplikasi yang kita gunakan sekarang masih menggunakan username dan password. Oke, di sini saya ingin mengcopy public key dari Ubuntu client ke router Debian. Di sini saya akan exit terlebih dahulu. Kemudian untuk kopinya, saya akan menggunakan command ssh strip copy strip id umi at 172.16.1.1. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk menambahkan key-nya ya. Jika sekarang kita coba login ke ssh router Debian lagi, maka di sini kita dimintai passphrase-nya. Dan di sini kita berarti sudah berhasil untuk masuk ke dalam router Debian-nya. 4. Fixed Address DHCP Server. Oke, di materi kali ini kita akan membuat klien Ubuntu memiliki IP address yang fix atau tetap. Jadi ketika kita menetapkan bahwa klien Ubuntu itu memiliki IP 172.16.1.24, maka klien Ubuntu akan tetap mendapatkan IP tersebut selama-lamanya. Jadi tidak akan ada virtual mesin ataupun klien lain yang akan mendapatkan IP tersebut karena itu sudah dimiliki oleh si Ubuntu client. Oke, di sini kita bisa masuk ke dalam klien Ubuntu-nya. Lalu kita cek IP address-nya. Di sini IP-nya sudah mengikuti melalui DHCP server yaitu 172.16.1.10. Lalu untuk konfigurasinya, kita ke router Debian terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa ketikkan command nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Lalu kita cari yang template host Fantasia. Di sini kita akan membuat klien Ubuntu memiliki IP address 172.16.1.24 secara permanen, yaitu dengan memasukkan kriteria MAC address yang ada pada Ubuntu-nya. Nah, untuk mengetahui yang mana MAC address-nya, di sini kalian bisa lihat pada link atau address-nya. Di sini saya sudah masukkan ya MAC address-nya pada hardware internet. Sekarang saya tinggal konfigurasikan saja IP address-nya. Berapa yang ingin saya berikan secara permanen? Di sini saya akan memberikan 172.16.1.24. Lalu save. Kemudian kita restart dengan menggunakan command systemctl restart isc strip dhcp strip server.
Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi DHCP klien lagi pada Ubuntu desktop-nya. Di sini kita ke settings, lalu kita disable enable, kemudian kita cek IP address. Nah, sekarang untuk klien sudah memiliki IP address yang permanen. Oke, sekian dulu penjelasan saya di video kali ini. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.